Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam Ibu Yanti Kusnawati MAG dan rekan-rekan semuanya kelas PBA 2B yang kami banggakan. Sebelum kami mempresentasikan, perkenankan kami memperkenalkan terlebih dahulu anggotanya. Saya Muhammad Noval Syafiq dan rekan saya Aderima Rahmawati. Di sini kami akan mempresentasikan tentang pemikiran filsafat pendidikan Islam Al-Ghazali. Baik, langsung saja. Saya akan mempresentasikan yang pertama yaitu biografi Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali nama lengkapnya adalah Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Dilahirkan di kota Tus, salah satu kota di Khurasan, Persia, pada pertengahan abad ke-5 Hijriah atau 450 Hijriah atau 1058 Masehi. Imam Al-Ghazali adalah seorang pemikir besar Islam yang dianugerahi gelar Hujjatul Islam, yaitu bukti kebenaran agama Islam, dan Zain ad-Din, yaitu perhiasan agama. Imam Al-Ghazali meninggal di kota kelahirannya, di Tus, pada tanggal 14 Jumadil Akhir 505 Hijriah atau 19 Desember tahun 1111 Masehi pada usia 55 tahun. Kemudian yang kedua, karya-karya Imam Al-Ghazali. Karya Al-Ghazali diperkirakan mencapai 300 buah. Namun di sini hanya sebagian yang dapat disebutkan, yang mana diantaranya adalah yang pertama, Maqasid al-Falsafah, yaitu tujuan-tujuan para filsuf, sebagai karangannya yang pertama dan berisi masalah-masalah filsafat. Yang kedua, Tahafut al-Falasifah, yaitu kekacauan pikiran pada para filsuf. Buku ini dikarang sewaktu beliau berada di Baghdad, tatkala jiwanya dilanda keraguan-raguan. Dalam buku ini, Al-Ghazali mengecam filsafat dan para filsuf dengan keras. Yang ketiga, Mi'yar al-Ilm, yaitu kriteria ilmu-ilmu. Yang keempat, Ihya Ulum al-Din, yaitu menghidupkan kembali ilmu-ilmu agama. Buku ini merupakan karyanya yang terbesar yang dikarangnya selama beberapa tahun dalam keadaan berpindah-pindah antara Damaskus, Yerusalem, Hijaz, dan Tus, yang berisi paduan antara fiqih, tasawuf, dan filsafat. Kemudian yang kelima, Al-Munqidh min ad-Dolal, yaitu penyelamat dari kesesatan. Buku ini merupakan sejarah perkembangan alam pikiran Al-Ghazali sendiri dan merefleksikan sikapnya terhadap beberapa macam ilmu serta jalan mencapai Tuhan. Baik, yang ketiga, pemikiran filsafat pendidikan Islam menurut Imam Al-Ghazali. Yang pertama, peranan pendidikan. Dalam masalah pendidikan, Al-Ghazali lebih cenderung berpaham empirisme. Hal ini antara lain disebabkan karena ia sangat menekankan pengaruh pendidikan terhadap anak didik. Menurutnya, seorang anak tergantung pada orang tua dan yang mendidiknya. Hati seorang anak itu bersih, murni laksana permata yang amat berharga, sederhana dan bersih dari gambaran apapun. Menurut hadis, setiap anak yang dilahirkan dalam keadaan bersih, kedua orang tuanya lah yang menyebabkan anak itu menjadi penganut Yahudi, Nasrani atau Majusi. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, tujuan pendidikan. Setelah menjelaskan peranan pendidikan sebagaimana diuraikan di atas, Imam Al-Ghazali lebih lanjut menjelaskan tujuan pendidikan. Menurutnya, tujuan pendidikan adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk mencari kedudukan yang menghasilkan uang. Karena jika tujuan pendidikan diarahkan bukan pada mendekatkan diri kepada Allah,
akan dapat menimbulkan kedengkian, kebencian, dan permusuhan. Rumusan tujuan yang demikian itu sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala tentang tujuan penciptaan manusia, yaitu dalam Quran surat Al-Zariyat ayat 56. Tidakkah aku jadikan jin dan manusia melainkan agar beribadah kepadaku. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Ade Rima Rahmawati. Sekian, terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya. Nomor 3, dari pemikiran filsafat pendidikan Islam menurut Al-Ghazali, yaitu pendidik. Sejalan dengan pentingnya pendidikan mencapai tujuan sebagaimana disebutkan di atas, Al-Ghazali juga menjelaskan tentang ciri-ciri pendidik yang boleh melaksanakan pendidikan. Nah, ini merupakan ciri-ciri seorang guru yang boleh melaksanakan atau mengajarkan kepada muridnya. Ciri-ciri tersebut adalah A. Guru harus mencintai muridnya seperti mencintai anak kandungnya sendiri. B. Guru jangan mengharapkan materi atau upah seperti tujuan utama dari pekerjaan atau mengajar. Karena mengajar adalah tugas yang diwariskan oleh Nabi Muhammad SAW, sedangkan upahnya adalah terletak pada terbentuknya anak didik yang mengamalkan ilmu yang diajarkannya. Nah, jadi guru itu seharusnya jangan mengharapkan materi atau uang atau upah lah dari mengajarnya itu, karena mengajar itu adalah bentuk tugas yang sudah diwariskan oleh Nabi Muhammad, dan kalaupun mengharapkan upahnya itu yaitu menjadikan anak didiknya itu bisa mengamalkan kepada apa yang telah diajarkannya. Yang C, guru harus mengingatkan muridnya agar tujuannya dalam menuntut ilmu bukan untuk kebanggaan diri atau mencari keuntungan pribadi, tetapi mendekatkan diri kepada Allah. D, guru harus mendorong muridnya agar mencari ilmu yang bermanfaat, yaitu yang membawa pada kebahagiaan dunia dan akhirat. E, di hadapan muridnya, guru harus memberi contoh yang baik seperti berjiwa halus, sopan, lapang dada, murah hati, dan berakhlak terpuji lainnya. Nah, karena guru merupakan figur untuk anak-anak atau contoh yang mereka akan lihat dan praktikkan apa yang mereka lakukan. F, guru harus mengajarkan pelajaran yang sesuai dengan tingkat intelektual dan daya tangkap anak didiknya. Nah, di sini juga guru harus menyesuaikan apa yang sesuai untuk diajarkan kepada muridnya itu. Selain ciri-ciri yang telah disebutkan di atas, seorang pendidik dituntut untuk memiliki beberapa sifat keutamaan yang menjadi kepribadiannya. Di antaranya sifat-sifat tersebut adalah A. Sabar dalam menghadapi pertanyaan murid. B. Senantiasa bersifat kasih sayang tanpa pilih kasih. C. Duduk dengan sopan, tidak ria atau pamer. D. Tidak takabur kecuali terhadap orang yang zolim dengan maksud mencegah tindakannya. E. Sikap dan pembicaraannya hendaknya tertuju pada topik persoalan. F. Memiliki sifat bersahabat terhadap semua murid-muridnya. Nah, dari ciri-ciri tersebut sudah terlihat bahwa seorang pendidik atau seorang guru harus memiliki sifat akhlakul karimah yang benar-benar tertanam dalam dirinya. Karena seorang guru akan dilihat ataupun dijadikan figur oleh murid tersebut. Dari mulai kebiasaannya ataupun kepribadiannya pun itu akan dicontoh oleh murid-muridnya. Yang keempat adalah murid. Berikut adalah hal-hal yang harus dimiliki oleh seorang murid. A. Memuliakan guru dan bersikap rendah hati atau tidak takabur. Hal ini sejalan dengan pendapat Al-Ghazali yang menyatakan bahwa menuntut ilmu adalah perjuangan yang berat, yang menuntut kesungguhan yang tinggi dan bimbingan dari guru. B. Merasa satu bangunan dengan murid lainnya sehingga merupakan satu bangunan yang saling menyayangi dan menolong serta berkasih sayang. C.
menjauhkan diri dari mempelajari berbagai mazhab yang dapat menimbulkan kekacauan dan pikiran. Dalam belajar juga, peserta didik hendaknya memperhatikan hal-hal sebagai berikut. A. Belajar dengan niat ibadah dalam rangka taqarrub ilallah sehingga dalam kehidupan sehari-hari peserta didik senantiasa mensucikan jiwanya dengan akhlakul karimah. B. Mengurangi kecenderungan pada duniawi dibandingkan masalah ukhrawi. C. Bersikap tawadu atau rendah hati dengan cara menanggalkan pendidikan atau memprioritaskan. D. Menjaga pikiran dan pertentangan yang timbul dari berbagai aliran. E. Mempelajari ilmu-ilmu yang terpuji baik untuk ukhrawi maupun duniawi. F. Belajar dengan berharap atau berjenjang dengan memulai pelajaran yang mudah atau konkret menuju pelajaran yang sukar atau abstrak, atau dari ilmu fardu ain menuju fardu kifayah. Yang kelima, kurikulum. Pandangan Al-Ghazali tentang kurikulum dapat dipahami dari pandangannya mengenai ilmu pengetahuan. Dalam hal ini, Al-Ghazali membagi ilmu pada dua macam, yaitu pertama, ilmu syar'iyah, yaitu semua ilmu yang berasal dari Nabi. Kedua, ilmu ghairus syar'iyah, yaitu semua ilmu yang berasal dari hasil ijtihad ulama atau intelektual muslim. Ia juga membagi ilmu pengetahuan kepada yang terlarang dan yang wajib dipelajari oleh anak didik menjadi 3 kelompok. A. Ilmu yang tercela, banyak atau sedikit. Ilmu ini tidak ada manfaatnya bagi manusia di dunia ataupun di akhirat. Misalnya ilmu sihir, nujum, dan ilmu perdukunan. Bila ilmu dipelajari akan membawa madarat dan akan meragukan terhadap kebenaran adanya Tuhan. Oleh karena itu, ini harus dijauhi. B. Ilmu yang terpuji, banyak atau sedikit, misalnya ilmu tauhid dan ilmu agama. Ilmu ini bila dipelajari akan membawa seseorang kepada jiwa yang suci, bersih dari kerendahan dan keburukan, serta dapat mendekatkan diri kepada Allah. C. Ilmu yang terpuji pada taraf tertentu, yang tidak boleh diperdalam karena ilmu ini dapat membawa kepada kegoncangan iman dan ilhad atau meniadakan Allah, seperti ilmu filsafat. Dari ketiga kelompok ilmu tersebut, Al-Ghazali membagi lagi ilmu tersebut menjadi 2 kelompok. Itu dilihat dari segi kepentingannya, yaitu A. Ilmu yang wajib atau fardu ain, diketahui oleh semua orang, yaitu ilmu agama, ilmu yang bersumber dari kitab Allah. B. Ilmu yang hukum mempelajarinya fardu kifayah, yaitu ilmu yang dipergunakan untuk memudahkan urusan duniawi, seperti ilmu hitung, ilmu kedokteran, ilmu teknik, ilmu pertanian, dan industri. Sejalan dengan itu, Al-Ghazali mengusulkan beberapa ilmu pengetahuan yang harus dipelajari di sekolah. Ilmu pengetahuan tersebut adalah 1. Ilmu Al-Quran dan ilmu agama seperti fikih, hadis, dan tafsir. Yang kedua, sekumpulan bahasa, nahwu, dan makhraj serta lafadz-lafadznya, karena ilmu ini berfungsi membantu ilmu agama. Yang ketiga, ilmu-ilmu yang fardu kifayah, yaitu ilmu kedokteran, matematika, teknologi yang beraneka macam jenisnya, termasuk juga ilmu politik. Keempat, ilmu kebudayaan seperti syair, sejarah, dan beberapa cabang filsafat. Jika diamati secara seksama, nampak Al-Ghazali menggunakan 2 pendekatan dalam membagi ilmu pengetahuan. Pertama, pendekatan fikih, yang melahirkan pembagian ilmu yang wajib dan fardu kifayah. Yang kedua, pendekatan tasawuf atau akhlak, yang melahirkan pembagian pada yang terpuji atau tercela. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.